Teman-teman sudah dapat kabar belum informasi terakhir terupdate terkait dengan Ponpes di Sidoarjo yang ambruk kemarin, Ponpes Al-Khozini atau musolanya ya, Musola Al-Khozini yang ambruk kemarin itu akan dibangun ulang menggunakan dana APBN. Hal ini disampaikan oleh Menko Muhaimin Iskandar. Ini saya lihat postingan di Narasi Newsroom, itu banyak sekali pro kontra teman-teman. Ada yang mengatakan, kenapa kok plot twistnya jadi begini ya? Bukannya dihukum malah dibantu oleh dana pemerintah. Intinya pokoknya banyak komentar-komentar negatif, banyak komentar-komentar yang kontra terhadap rencana pemerintah ini. Kalau kalian termasuk yang mana? Termasuk yang setuju Ponpes Al-Khozini atau Musola Al-Khozini ini dibangun lagi oleh dana APBN atau tidak? Ya, oke teman-teman, kita akan bahas ya supaya kita punya sudut pandang yang lain. Jangan hanya kontra, tapi juga kita harus benarkan yang pro juga. Ini kita mungkin berawal dari ini ya, dari kasusnya bahwa Ponpes Musola Al-Khozini ini yang berada di lingkungan Ponpes Al-Khozini ini itu ambruk, ada 114 orang yang menjadi korban dan meninggal 60 orang lebih. Ini bencana ambruk terbesar ya yang ada di tahun sekarang. Nah teman-teman, rencana pemerintah ini sekali lagi menuai pro dan kontra dari masyarakat karena masyarakat menilai begini ya, bahwa ini harus sampai pada kasus hukum ini, diusut tuntas pada sampai kasus hukum. Artinya harus ada orang yang bertanggung jawab, bukan sekedar persoalan takdir, tapi juga persoalan tanggung jawab. Karena nggak mungkin kan ini tiba-tiba ambruk, ya pasti ada asal muasal, ada sebabnya. Nah saya coba akan berikan sudut pandang lain yang mudah-mudahan ini menjadi jadi khazanah informasi buat teman-teman semua. Jadi gini, kalau kita tarik jauh teman-teman, bahwa kewajiban konstitusi, ini amanat konstitusi kita ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa negara itu berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini poinnya. Negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa coba mencerdaskan? Ya tentu dengan memberikan fasilitas belajar, memberikan mendirikan sekolah-sekolah, nah termasuk pendidikan agama. Ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebetulnya, ya. Karena ini amanat konstitusi nih. Ya kalau ditanya misalnya ada netizen mempertanyakan, emang ada undang-undangnya yang menjadi payung hukum bahwa Ponpes ini bisa bisa dibangun lagi menggunakan dana dari APBN. Sebenarnya ada teman-teman. Ini konstitusi amanat kita adalah bagaimana negara ini memiliki peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan ini tadi dengan membuat sekolah, pesantren dan lain sebagainya. Oke, itu satu hal ya. Nah, sekarang faktanya pemerintah kita ini menganggarkan dari 20% APBN itu tidak cukup untuk bisa menjamin pendidikan gratis dari mulai SD sampai perguruan tinggi, ini nggak mampu, ya, nggak sanggup. Apalagi sekarang itu kan ada pemangkasan anggaran, nah gitu loh, ya, banyak pemangkasan anggaran. Nah sehingga akhirnya mereka ini kan harus mandiri cari uang kan. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau semua lembaga pendidikan itu dibiayai oleh negara, dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, penelitian-penelitian juga dibiayai. Kemudian juga pendidikan-pendidikan agama itu juga semua dibiayai oleh negara, kan itu kewajiban negara. Jadi negara bukan hanya kewajiban mencerdaskan dalam pengertian mencerdaskan kehidupan berkaitan dengan pendidikan formalnya, tapi juga pendidikan agama juga penting. Ya, pertama karena kita negara yang bukan negara sekuler ya, bukan negara sosialis komunis, tapi kita negara yang ya agamis, walaupun tidak disebut sebagai negara Islam ya, tapi kebanyakan mayoritas kita adalah masyarakat Muslim. Bahkan Indonesia ini termasuk negara yang terbesar Muslim di dunia ya, saingan dengan Pakistan lah. Jadi pertama ini kewajiban dari negara. Artinya negara tuh harusnya membuat fasilitas pendidikan, bahkan menggaji guru dengan sangat tinggi. Itu harusnya itu kewajiban negara. Nah, karena negara perannya mandul atau perannya setengah-setengah, akhirnya banyaklah berdiri pesantren-pesantren, sekolah-sekolah swasta yang itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Walaupun mungkin ada bantuan dari pemerintah, tapi sifatnya kan itu tidak mencukupi lah untuk operasional pesantren, apalagi untuk bikin bangunan gitu teman-teman semua ya. Nah jadi ketika ada wacana ini, itu sebetulnya ada dasar hukumnya gitu, nggak asal
bukan karena keberpihakan Caimin ini bagian dari NU, ini pesantren NU, tidak. Tapi ini merupakan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang gratis, bahkan berkualitas. Ini ada dasar hukumnya nih, jadi bukan asal-asalan teman-teman semua ya. Jadi apa namanya, sebetulnya harusnya seperti itu. Negara itu semua apa namanya infrastruktur ya, fasilitas pendidikan itu diberikan oleh negara cuma-cuma ya. Bahkan semua guru itu harusnya dibiayai, dibayar oleh pemerintah dengan harga mahal, tidak seperti sekarang kan tergantung-gantung gitu. Jadi sebetulnya adanya ponpes, adanya sekolah-sekolah swasta itu tuh membantu pemerintah, itu aslinya tuh begitu. Jadi kalau ada sekarang pemerintah tuh membantu pembangunan ponpes Al-Khazini itu sebetulnya bagus kan, itu kewajiban utamanya gitu, bukan salah kaprah. Ada yang mengatakan ini cuci uang, ada yang mengatakan ya pokoknya negatif lah, tidak ya. Tapi memang ini kewajiban negara kepada rakyatnya teman-teman semua. Persoalan misalnya kemarin ketika pembangunan itu ada hal yang dianggap keliru, ada pelanggaran hukum, silakan itu diproses. Nanti siapa yang bertanggung jawab. Tapi untuk urusan fasilitas pendidikan sebenarnya kewajiban negara, sama dengan kesehatan, fasilitas umum dan yang lainnya. Ini kewajiban negara teman-teman. Ini poin penting harus kita kemudian catat supaya kita ini tidak bersuuzon kepada pihak pesantren, kepada pemerintah. Memang harus seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, jadi nggak ada salahnya sebetulnya. Bahkan kalau pemerintah sekarang itu membangun semua pesantren, membangun semua masjid, membangun semua tempat peribadatan, membangun semua fasilitas pendidikan, itu memang kewajiban negara gitu, bukan karena pilih kasih ya, mentang-mentang sama-sama NU gitu. Ya memang ada Muhammadiyah yang lebih mandiri, besar ya, omset aset bisa sampai 2.000 triliun kalau tidak salah asetnya. Tapi sebetulnya tetap itu tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas gratis. Nah, itu poin yang teman-teman harus dicatat, bahwa ini kewajiban negara. Berarti kan hak rakyat gitu ya, hak rakyatnya berhak. Nah, tinggal nanti ke depan dikontrol pengelolaannya. Jadi gitu teman-teman dasar hukumnya, supaya kita ini tidak ada buruk sangka kepada pemerintah maupun kepada pihak pondok pesantren. Saya tidak dalam rangka membela pondok pesantren ya, tidak. Tapi maksud saya kita ingin mendudukan persoalannya gitu, bahwa ini kewajiban negara yang harus diberikan kepada rakyatnya. Kalaupun sekarang pemerintah belum maksimal, ya itu kesalahan pemerintah gitu. Kenapa kok belum maksimal gitu? Ya, ada pondok pesantren tidak diberikan izin, ya, harusnya berikan izin dong. Ya katanya banyak pesantren di Indonesia ini tidak ada IMB-nya, berikan IMB-nya, berikan fasilitas yang murah, jangan cuma mau duitnya doang, tapi berikan fasilitas, bahkan dibantu tadi itu teman-teman, bukan hanya diberikan IMB, tapi infrastrukturnya betul-betul dibantu oleh pemerintah, kan itu kewajiban pemerintah. Sebetulnya dengan pondok pesantren ini itu ya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau sekarang ada kecelakaan, itu kan memang juga human error ya, kesalahan. Tinggal di proses hukum saja yang berlaku di negara kita, gitu ya. Jadi teman-teman semua sekali lagi, tolong kalau kita tidak ngerti dasar hukumnya gitu ya, intinya jangan seuzon lah, kita cari tahu dulu supaya kita ini nggak sampai berdosa. Seuzon itu berdosa teman-teman semua ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kemudian menjadi sudut pandang berbeda untuk teman-teman semua. Untuk yang kontra mungkin sebetulnya bukan persoalan bantuannya, tapi persoalan ini kan ada kelalaian manusia. Itu silakan di proses hukum lah. Saya mendukung proses hukum ini supaya clear ya, siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, itu teman-teman semua. Juga dalam Islam terakhir yang saya sampaikan, dalam Islam juga namanya pendidikan itu adalah kewajiban negara. Bagaimana Rasulullah ketika ada tawanan perang itu, mereka supaya bisa dibebaskan, mereka ditebus dengan apa? Dengan mengajari kaum muslimin itu mereka untuk membaca, menulis. Waktu itu ya, ada tawanan orang-orang kafir yang ditawan oleh pasukannya Rasulullah itu, mereka kalau ingin dibebaskan, mereka harus memberikan pelajaran. Artinya teman-teman semua bahwa negara ini memang menjamin, negara dalam Islam itu harus menjamin pendidikan gratis kepada rakyatnya. Jadi secara undang-undang kita ada, ya secara hukum Islam juga jelas, itu ada aturan mainnya, nggak asal-asalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi, mohon komentar negatif bisa ditahan dulu sebelum kita tahu fakta yang sebenarnya. Demikian, saya Ali Barsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.